Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan pada pertemuan kedua masih mengenai tentang ruang lingkup administrasi umum. Melanjutkan yang kemarin dari ruang lingkupnya, dari maksudnya apa itu administrasi sudah dijelaskan pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini pertemuan yang kedua yaitu mengenai jabatan dan tugas bagian administrasi. Yang pertama, tugas-tugas pokok bagian administrasi. Yang pertama yaitu kalian bisa mengetahui, misalnya kayak kalian mungkin secara umum bahwa administrasi itu yaitu TU, surat menyurat dan sebagainya. Padahal administrasi itu luas. Nah, yang pertama ini yang secara umum, yang sempit, yaitu mengelola surat menyurat dalam perusahaan. Yang kedua, mengambil bagian dalam kebijakan administrasi. Nah, itu secara luas, yaitu diambil oleh leader atau pemimpin. Kebijakan mana yang harus dilakukan untuk pengembangan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, melakukan perencanaan keuangan supaya kedepannya mau dibawa kemana perusahaan tersebut. Berarti harus direncanakan. Yang kedua, yaitu jabatan tugas dan uraian pekerjaan bagian administrasi. Jadi bukan hanya bagian tata usaha. Nah, administrasi itu sifatnya seluruh, dari atasan sampai dengan bawahan. Nah, sekarang lini yang pertama yaitu bagian administrasi yang teratas, misalnya manajer, mempunyai tugas dan kewenangan, yaitu melakukan reorganisasi atau seluruh sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, peningkatan peorganisasian. Yang kedua, membuat perencanaan yang matang. Jadi sebagai pemimpin bukan hanya mengarahkan, tapi membuat perencanaan. Terus menyusun prosedur teknis apa yang akan dilakukan. Ada standar operasional kerja atau disebut SOP. Terus yang keempat, membuat keputusan dalam hal ruang lingkup administrasi. Menyusun konsep pengembangan unit yang ada di dalam administrasi. Dikembangkan. Oh, ini pegawainya ternyata kurang optimal. Nah, berarti harus ditingkatkan. Apa terlalu banyak, harus dipersempit orangnya. Terus kalau terlalu kurang, harus ditambah dan sebagainya. Nah, itu merupakan tugas dari manajer. Selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap setiap unit yang ada di dalam administrasi dalam ruang lingkup perusahaan tersebut, supaya tujuan perusahaan tersebut akan tercapai. Nah, selain manajer, ada supervisor. Tugas dan wewenangnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, karena dia sebagai bawahan dari manajer, supervisor mengawasi unit-unit administrasi. Selain mengawasi, juga memberi dorongan, memberi motivasi, terus memberikan pelatihan kepada karyawannya. Mana karyawan yang harus di-push untuk meningkatkan kinerjanya? Oh, mana karyawan yang ternyata tidak optimal dalam bekerja? Mungkin diberikan suatu, misalnya karena dia kurang, diberikan pengurangan beban kerja, pengurangan gaji dan sebagainya. Dan kalau tidak bisa meningkatkan kinerjanya,
bisa diberhentikan. Terus menjaga harmonisasi dalam perusahaan sehingga hubungan antar personal dapat terjalin dengan baik. Apabila kita bekerja dengan nyaman, hubungannya dengan atasan, dengan bawahan, dengan teman sejawat itu baik, kita akan nyaman bekerja. Maka hasilnya juga optimal. Kemudian memberikan perintah terhadap unit-unit di bawahnya. Karena perlu dimonitor. Jadi kalau salah dibenarkan sehingga tidak terjadi kekeliruan. Selanjutnya mengontrol pekerjaan dalam perusahaan dan memastikan bahwa pekerja tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang selanjutnya mengeksekusi perencanaan yang telah ditetapkan. Sudah sesuai belum? Kalau sudah sesuai, ya, alhamdulillah, perlu ditingkatkan untuk kemajuan perusahaan. Nah, pada pertemuan kedua ini, tugas kalian adalah menurut pendapat Anda, kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi seorang manajer dan seorang supervisor. Jadi menurut pendapat Anda sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak bisa menurut pendapat orang lain. Kalian tulis di kertas folio bergaris dan kalian kumpulkan kepada ketua kalian masing-masing dan nanti akan dikumpulkan kepada ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.